Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngos-Ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Selamat pagi, siang, sore, serta malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Pratama selaku host yang akan memandu program kita pada kali ini. Mungkin teman-teman udah pada ingat di episode sebelumnya kita membahas tentang pengalaman seorang bara yang mengikuti pertukaran pelajar di Malaysia. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang public speaking yang akan dibawakan oleh bara kembali. Kita panggil Brave Bara Maulana Ferreiro. Ya. Gimana kabarnya setelah episode sebelumnya membahas tentang pengalaman? Alhamdulillah. Ya, mungkin di sini Bara udah menyiapkan nih teman-teman terkait tentang pembahasan kita kali ini yang akan men-sharing tentang bagaimana sih cara menjadi public speaker yang baik. Mungkin kita mulai dari yang awal-awal dulu ya. Mungkin Bara bisa menceritakan nih awal banget Bara berkecimpung di dunia public speaking. Mungkin dimulai dari saat Bara TK atau SD atau Bara mengikuti organisasi apa yang berkaitan dengan public speaking. Mungkin bisa diceritakan dari awal. Jadi pertama gue belajar public speaking itu ketika SMA. Yeah. SMA itu pas Ramadan gue diberi tugas buat bikin video dakwah tentang menyambut Ramadan. Lalu gue bikin akhirnya pada saat itu. Fun fact lucunya adalah gue take itu sampai 10 kali. 10 kali gue nge-take video itu sampai mimisan. Karena takut, gugup, nggak punya pengalaman, dan nggak kompeten di dalam pembahasan itu. Itu yang pertama. Habis itu hari berganti hari, gue belajar lagi, gue ikut pelatihan, dan bokap gue sendiri itu seorang public speaker. Jadi gue belajar sama dia juga. Terus gue ketemu beberapa coach, ada coach Teni Agustaf, ada coach Yosa Iwa, salah satu coach gue di dalam public speaking. Terus gue bikin akun public speaking sendiri, Speaking Indonesia. Terus sempat bekerja sama dengan Reminders by Dua, sempat bekerja sama juga dengan Semut Kecil, bekerja sama dengan Isa Talk tentang dakwah. Dan dari situ, yang udah dibahas di video sebelumnya, kita harus bisa memberikan sebaik-baiknya performance kita di apapun yang kita kerjakan. Dan gue lakuin itu, gue kasih yang terbaik yang gue bisa di setiap kegiatan yang gue buat, dan akhirnya terbentuklah Bara Maulana sekarang seorang public speaking enthusiast. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa didengar ya dari yang dibicarakan oleh Bara, itu juga ada pengaruh nih dari organisasi. Mungkin teman-teman sekarang banyak yang mendengar isu-isu tentang untuk apa sih organisasi? Mungkin kalau ditanya untuk apa organisasi, itu emang dari diri kita sendiri yang bisa tahu. Mungkin bisa dilihat juga nih contoh yaitu Bara yang emang sebelumnya sempat mengikuti organisasi, bahkan sekarang pun menjadi badan pengurus harian di organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi KPI. Oke, mungkin setelah membahas organisasi, mungkin kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menjadi public speaker yang baik dan produktif? Mungkin bisa langsung jelasin, Bara? Pertanyaannya teman-teman, public speaker itu dibentuk atau dilahirkan? Menurut Arif gimana? Dibentuk atau dilahirkan? Mungkin kalau menurut saya itu dibentuk. Dibentuk? Ya. Di dalam buku Art of Speaking, dijelaskan bahwa sang penulis, salah satu public speaker hebat di Korea, dia itu dulu nggak berani ngomong. Tapi pada satu saat, dia disuruh sama gurunya untuk mendikte sebuah buku. Kata gurunya sama teman-temannya setelah dia baca buku tersebut, dia ngomong bahwa, ini suara kamu nih kayak pengisi suara. Suara kamu ini seperti orator. Akhirnya dari situ dia termotivasi untuk belajar lebih lanjut lagi tentang public speaking. Akhirnya sekarang dia menjadi public speaker yang bagus. Sama halnya dengan gue dulu bukan seorang public speaker, gue nggak berani ngomong, bahkan gue dulu takut untuk ngomong, yang gue sampai mimisan 10 kali take, tapi akhirnya gue belajar juga sebagai public speaker, dan gue sekarang berkecimpung di dunia public speaking. Lalu ada seorang Raja George
Raja George kelima Raja George ke-6 di sebuah film King's Speech dijelaskan bahwa Raja George itu dulu takut dalam berpidato. Ketika dia naik ke atas mimbar, ketika dia dipilih sebagai Raja ke-6, dinaikkan tahta ketika perang dengan Jerman, dia takut, Cip. Bahkan para pengambil berita itu kayak nggak semangat ngambil beritanya. Dia nih apa sih, ngomong apa sih? Tapi pada saat itu akhirnya dia belajar public speaking. Dia bangkit lagi dan dia menyuarakan suaranya di dalam radio seperti mendeklarasikan perang. Dan dia menjadi salah satu public speaker terbaik. Jadi, kalau ditanya gimana sih cara menjadi public speaker yang baik? Ya, yang pertama kita harus bisa percaya sama diri kita sendiri dulu. Kita nggak bakal bisa dipercaya sama orang lain kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Yang kedua, belajar dasar-dasar public speaking. Contohnya, gimana sih cara memainkan hand gesture? Gimana sih cara memainkan wajah, muka? Bagaimana sih cara menaikkan dan menurunkan nada, intonasi suara? Terus, yang paling penting sebelum memulai public speaking, harus menguasai materi. Contoh, ketika Arif sendiri disuruh berpublic speaking mungkin. Lebih mudah mana? Menjelaskan kisah hidup sendiri atau kisah hidup teman? Kisah hidup sendiri. Kisah hidup sendiri, betul. Karena Arif menguasai tentang kisah hidupnya sendiri. Maka yang pertama harus dilakukan ketika mau menjadi seorang public speaker, kita harus menguasai materi. Seperti itu. Dan yang paling penting, ada sebuah penelitian, ada 3 bagian. Kata-kata, sama suara, intonasi, sama hand gesture. Kata-kata itu paling dikit efeknya kepada audiens. Tapi efek yang paling besar kepada audiens itu 2. Intonasi dengan hand gesture. Dengan raut muka, tangan gitu ya. Coba kita tanya, Aib pernah nggak baca buku? Pernah. Pernah. Bisa nggak bacain 1 lembar buku dari atas sampai bawah? Kalau baca bisa. Nggak, kasih tahu ke kita. Kata-katanya harus sama. Mungkin kalau benar-benar spesifik itu nggak bisa. Susah ya? Iya. Bisa nggak kalau Arif disuruh nyanyi 1 lagu sama liriknya? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Teman-teman, faktanya adalah lagu, musik, ya, dan buku 1 lembar itu roughly kasarnya 280 huruf. 280 kata. Sama. Tapi yang membedakan adalah intonasi. Para pakar mengatakan intonasi itu lebih melekatkan sebuah pesan di hati seseorang. Sama dengan public speaking, ketika kita ngomong harus ada intonasinya. Jangan monoton gitu. Kadang harus naik, kadang harus turun. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal public speaking nih ya. Yeah. Kan tadi Bara udah ngejelasin nih bagaimana cara menjadi public speaking yang sangat baik. Bahkan mungkin bisa dibilang juga itu berpengaruh di pengalaman ya. Tapi mungkin kita butuh nih, bagaimana sih Bar cara mengatasi rasa gugup walaupun kita udah paham akan materinya. Cuman kan pasti untuk orang yang awal bahkan mungkin udah berkali-kali tapi tetap ada rasa gugup. Itu gimana sih cara ngatasinya di depan publik? Rasa gugup itu baik. Rasa nervous itu baik, kita butuh. Karena ketika kita nggak nervous, kita nggak gugup, itu tanda kita nggak menghargai acara yang mau kita bawa. Kita merasa kita gugup karena, aduh, nih kalau acaranya gagal, mati nih gue nih. Ini kalau acaranya gagal nih teman-teman gue, para penonton pada kecewa. Maka rasa gugup itu penting. Banyak efek gugup itu ada beberapa hal. Salah satunya banyak yang mengatakan, aduh Bar, sorry Bar, gue nggak bisa public speaking. Kenapa ya kita tanya kan? Gue trauma. Gue dulu presentasi di hadapan orang banyak, gue diketawain sama orang banyak. Gue trauma Bar. Pertanyaannya, adakah trauma berbicara? Adler, seorang pakar psikologi, mengatakan trauma tidak mempengaruhi masa depan kamu. Tapi trauma itu mempengaruhi akan apa yang kamu ambil dari kejadian tersebut. Kita mau ngambil kejadian tersebut sebagai pelajaran biar nggak jatuh lagi. Atau kita mau ngambil pelajaran tersebut agar kita down terus, sedih terus, merasa gagal terus. Pilihan ada di tangan kita. Selanjutnya, nervous itu biasanya karena kita nggak tahu ilmunya. Kita bingung kita tuh mau ngomong apa sih? Kayak misalkan kita sebuah salesman, kita sebuah penjual barang. Kita disuruh jual botol ini.
Tapi kita sendiri nggak tahu apa sih botol ini, benefitnya apa buat para pembeli. Apa sih kelebihan botol ini, kita nggak tahu, kita nggak bakal bisa jualin. Tapi kalau kita tahu bagusnya botol ini, kita bisa jualin. Teman-teman semuanya, bapak dan ibu, kalau beli botol ini kecil, enak banget, bisa dimasukin ke tas, bisa dibawa kemana aja. Bahkan ini bisa ngejaga di suhu dingin, panas, apapun itu. Dalam keadaan apapun itu, belilah botol ini. Jadi ketika kita bisa tahu kelebihan botol ini, baru kita pelajari bagaimana cara menyampaikan. Itu yang bikin kita nggak gugup. Dan pakar juga mengatakan penelitian, banyaknya orang gugup, nervous berpublic speaking, itu karena mereka fokus akan dirinya sendiri. Kita ngomong, aduh, nih audiens mikir gue apa ya? Nih audiens nih ntar ngejudge gue apa, rambut gue jelek, baju gue kurang rapi. Enggak. Pikirkan bahwa audiens itu pengen ngelihat ilmu yang disampaikan. Pikirin bahwa audiens itu seneng banget dengerin kalian. Atau bahkan kata penulis di Art of Speaking, kalau kamu ngerasa diperhatiin sama penonton, bayangin aja penonton itu cuma lagi benerin tali sepatu. Dia tuh nggak ngedengerin kamu. Jadi kita udah bodo amat aja. Itu dari pakar. Tapi kalau dari gue sendiri, gue selalu ngomong di diri gue sendiri. Dan teman-teman kalau nanya tentang public speaking adalah, tolong ini nanti ditulis sama editor. Lepas rasa malu, lepas tali urat rasa malu, tapi jangan malu-maluin. Gitu. Oke, keren sekali Bara. Mungkin ini ya teman-teman. Jadi terkait rasa gugup yang saya ambil dari Bara itu emang suatu hal yang wajar. Bahkan saya pun di sini gugup. Karena bagi saya acara ini cukup penting bagi saya. Mungkin untuk pembahasannya mungkin kita lanjut di segmen kedua kali ya. Jadi tetap di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Halo teman-teman semua, kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol santai. Oke, jadi kita bakal ngelanjutin nih di segmen sebelumnya yang kita udah ngebahas tentang bagaimana sih cara menjadi public speaking yang baik. Nah, mungkin di sini langsung aja ya. Gue mau nanya nih Bar, bagaimana sih Bar cara membangun personality yang baik agar branding kita sebagai public speaker itu baik dilihat orang? Jadi public speaking itu banyak orang mikir itu sebuah skill. Memang benar, public speaking itu adalah sebuah skill. Tapi yang paling penting, public speaking itu adalah personality. Public speaking itu bukan sehari dua hari. Public speaking itu bukan sejam dua jam di atas panggung. Tapi public speaking itu bagaimana kamu bawa personality kamu itu ke atas panggung. Kamu bawa personality kamu itu di mana kamu berada itu kamu menjadi orang yang asik, orang yang aktif, orang yang produktif. Maka gue katakan bahwa apa yang sudah kita pelajari tentang public speaking, please banget dipraktekin di kehidupan sehari-hari dulu aja. Contoh di public speaking mungkin kita menjadi orang yang dominan, kita belajar terkait problem solving. Coba praktekin di keluarga, praktekin di pertemanan. Ketika ada teman-teman gitu ya, kita ada sebuah bahasa namanya rapport. Rapport itu adalah koneksi, hubungan antara kita komunikator dengan komunikan. Gimana sih cara ngebangun rapport atau hubungan yang baik? Caranya adalah menyamakan intonasi dan menyamakan budaya bicara. Contoh, saya bicara sama Arif. Misalkan Arif adalah orang yang introvert. Jangan sampai ketika ketemu, Arif gimana kabar lu, sehat ya, gimana? Teman, keluarga, pacar gimana? Orang introvert tuh bakal, waduh, kaget nih gue nih. Gue takut nih. Jangan kayak gitu. Tapi ketika mungkin kita ketemu sama temen ekstrovert, jangan juga kita, Assalamualaikum, gimana bro, sehat. Gitu. Tapi kita harus samakan, Rit. Kita ketemu sama orang ekstrovert, kita harus bisa jadi ekstrovert. Kita ketemu sama orang introvert, kita harus bisa tenang. Maka itu kunci dari public speaking di kehidupan kita nyata. Dan personality, cara ngebangun personality yang baik adalah, ya kita kemana-mana harus menjaga image. Pakaian harus rapi, atas bawah, jangan suka menggunakan kalimat-kalimat yang menyakitkan, jangan suka menggunakan kalimat-kalimat kotor di hadapan orang banyak. Kita harus bisa menjaga wibawa, jangan terlalu banyak ketawa, harus fokus, ada waktunya untuk bercanda, ada waktunya untuk fokus dalam sebuah hal gitu. Itu cara membangun personality yang baik. Dan salah satu yang ditulis di Art of Speaking itu,
ketika kita mau menjadi sebuah pakar, kita mau menjadi sebuah expertise, kita mau menjadi sebuah practitioner, kita mau menjadi sebuah orang yang ahli di bidang itu, maka praktekkanlah seolah-olah kalian sudah menjadi ahli. Paham gak, Ip? Ya, Contoh, paham. gue pengen menjadi orang yang halus, gue pengen menjadi orang yang baik seperti Arif misal. Ya kita harus bisa mempraktekkan di kehidupan nyata, kita tuh orangnya halus. Kita tuh orangnya baik, kita tuh orangnya sederhana, kita orangnya nggak sombong. Jadi personality itu adalah public speaking itu sendiri. Kita nggak bisa, kita ngomong aktif di atas panggung, tapi kita di kehidupan nyata kita sepi-sepi aja. Harus sama gitu. Kalau nggak ntar kaget, gugup, nervous gitu. Oke. Kan pasti ya Bar, di setiap kita sedang melakukan public speaking pasti ada yang mendengarkan kan. Dan bahkan sang pendengar pun kadang memiliki argumen yang berbeda nih dengan kita. Yang mau saya tanyain, bagaimana sih cara memperkuat omongan atau argumentasi kita ketika berbicara di depan publik agar apa yang kita sampaikan itu dapat dipercayai? Ada dua sebenarnya kondisinya. Kondisi pertama, ketika kamu sedang berdebat dengan teman kamu. Kita banyak temukan di agenda-agenda debat, lomba-lomba debat, ada orang-orang yang dia tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, dia nggak bermutu, nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya, tapi karena dia jago ngeyel, jago ngomong, jago menyampaikan, dia yang menang. Gitu. Kalau di debat ya kita bisa ngomongin bahwa kita harus tetap tenang, kita harus yakin dan kita harus konsisten dengan pendapat kita. Kita harus mempertahankan pendapat kita. Dan yang terakhir, kita harus memakai bahasa yang sederhana. Jangan sampai ketika kita lagi debat, kita lagi ngomong, kita kayak orang-orang Jaksel, pengen so Inggris tapi Inggrisnya ngaco. Ntar orang pada bingung nih dia bisa bahasa Inggris nggak sih? Kayak, misalnya debat nih, saya nggak setuju dengan Anda. Literally, which is actually pendapat Anda ini tidak bisa saya terima. Karena regarding bilingual tapi bahasa Inggrisnya ngaco gitu. Jangan. Kita harus menunjukkan bahwa oke, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris ya udah pakai bahasa Indonesia. Lu harus kelihatan pintar dengan bahasa Indonesia itu tersendiri. Dan salah satu pakar mengatakan perbedaan bahasa atau bahasa yang sulit dimengerti akan memperhambat pemahaman akan sesuatu. Misalnya gue ngomong sama Arif nih, tapi gue pakai bahasa ilmiah, bingung gak Arif? Iya, bingung. Ya kan? Kayak gitu. Misalkan gue ngomong sama lu, tapi gue pakai bahasa tentara. Rip, di arah 200 ada cewek yang lu sukain misalnya gitu. Kan bingung kan? Iya. Gitu. Jadi bahasa itu harus disamakan. Kayak gitu, Rip. Jadi tadi harus tenang, konsisten dengan pendapat kita, dan memakai bahasa yang sederhana. Itu untuk debat. Tapi kalau untuk berpublic speaking, biar orang percaya dengan pendapat kita adalah karena mungkin banyak orang yang nggak sepaham sama kita. Yang pertama adalah kasih audiens masalah. Dalam artian kita ngomong itu pasti membahas sebuah masalah. Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2022 ini banyak sekali meningkatnya penjualan narkoba di tengah anak-anak kecil. Masalah, ya kan? Setelah itu kasih data nih Bapak semuanya. Bisa dilihat di papan presentasi ini bahwa persentase di 2022 meningkat. Di 2021 hanya 80%, di 2022-2023 naik 90%. Setelah kasih masalah, kasih mereka solusi. Dan yang terakhir, sebelum menutup sebuah acara, kasih call to action. Gue nyebutnya CTA, call to action. Call to action itu adalah sebuah pesan yang itu melekat di benak orang-orang. Contoh, setelah kita bahas tentang public speaking, kita harus menyebutkan call to action kepada mereka. Oke teman-teman, belajarlah public speaking dimanapun kalian, melalui HP, melalui offline, dan jangan malu untuk belajar. Apa call to actionnya? Call to actionnya belajar. Belajar public speaking. Contohnya, di call to action yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, jagalah anak Anda, sayangilah anak Anda melalui proteksi dini. Proteksi menjaga mereka dimanapun mereka berada. Itu call to action, seperti itu, Ip. Oke, Bara. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin udah cukup. Karena yang kita dapat pun dari public speaking itu cukup banyak nih dari Bara. Dan juga mungkin kita butuh nih sebuah motivasi atau pesan untuk teman-teman yang mau belajar public speaking, entah itu dari awal atau mereka udah
mencoba tapi gagal, mungkin bisa diberi motivasi atau pesan untuk teman-teman yang sering menonton. Ada sebuah kutipan dari Rob Brown. Mungkin kalian, mungkin ada yang pernah minjem hotspot saya apa. Nama hotspot saya itu Big Cheese. Big Cheese. Banyak yang nanyain, kenapa Big Cheese sih? Big Cheese itu apa sih? Big Cheese adalah sebutan bagi orang yang punya efek influence besar kepada dunia. Dia bisa merubah dunia ini kepada hal yang lebih baik lagi. Maka Rob Brown, sebuah public speaker, mengatakan, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Kalau kamu bisa berbicara, kamu bisa menggerakkan seseorang. Kalau kamu bisa menggerakkan seseorang, kamu bisa merubah dunia atau merubah kehidupan seseorang. Maka pelajari public speaking, jangan malu dan praktekkan dimanapun kalian berada. Hatta walaupun di depan cermin. Itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bara atas pembelajaran serta pengalaman juga tentang public speaking. Mungkin untuk episode kali ini cukup, dan teman-teman semua jangan lupa belajar karena untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu membutuhkan juga ilmu. Jadi mungkin sekian dari saya selaku host Muhammad Arif Pratama, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Ini asmara, itu asrama.